biaya logistik dengan Bapak Edi Sudiarto. Silakan Bapak bisa berkenan terlebih dahulu. Baik, saya sambil ini dulu ya, mencoba dulu share dulu ya Pak ya. Baik. Coba biar ini ya, sebentar. Mohon konfirmasinya Pak ya. Ya. Sebentar. Oh ini ada admit saja juga ini juga ya untuk Ya. peserta. Oke, bagaimana, ada kelihatan nggak ya? Atau dibesarkan Pak, bisa Pak? Sudah? Oke, sudah Pak. Sudah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, yang pertama mungkin saya dulu menyampaikan salam hormat buat sahabat saya, karib saya, Pak Mahendra, dan tokoh-tokoh ahli ya, barangkali bergabung dari Pak Zaldi Masita, mungkin ada teman-teman yang lain ya yang tidak bisa saya sebutkan Pak. Ini kita dalam suasana yang cukup bukan mencekam gitu ya, tetapi menjadi sebuah kondisi yang rasanya kita perlu sigap ya, perlu waspada dalam kondisi seperti ini, karena ini punya dampak yang luar biasa gitu Pak ya. Dan semoga Allah memberikan kita, melindungi kita, memberikan kesehatan, tetap sehat dan tetap semangat ya dalam kondisi dan situasi apapun. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang berkecimpung ya dalam jasa logistik, insya Allah tidak mengurangi semangat ya. Kita harus tetap berjalan, kita juga harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik gitu Pak ya. Baik, saya ingin perkenalkan dulu. Saya Edi Sudiarto Pak ya. Saya gabung di ALI tahun 2003 sebenarnya ya. Dulu juga termasuk pengurus ALI. Cuma karena banyak kesibukan jadi saya mampir dulu ke tempat yang lain ya. Hari ini saya bekerja di kereta api logistik hampir 12 menjelang 11 tahun lah, 11-12 tahun Pak ya. Sejak kalau berdiri. Jadi kami full di situ Pak. Kantor kami di Gondang Dia di Jakarta, stasiun Gondang Dia di lantai dasar Pak ya. Itu barangkali lah sekilas Pak ya. Jadi kami kereta api logistik ini merupakan anak perusahaan kereta api yang sahamnya 99,9% full oleh KAI itu Pak ya. Nah, saya pada kesempatan ini itu diminta untuk membahas tentang satu topik yang ini menarik ini Pak ya. Karena mungkin menarik karena apa? Nyaris hampir tiap minggu ada berita tentang konektivitas gitu. Nah, ini kita konektivitas salah satunya dengan pelabuhan. Memang sih idealnya nih ada dua pihak gitu ya. Karena kita ada konektivitas tuh harusnya bisa bertepuk tuh dua tangan gitu ya. Ada dari kereta api ya, grup ya, ada juga dari pelabuhan mewakili gitu ya. Pak Doli ya, nggak apa-apa mungkin nanti ada kesempatan lain. Nextnya Pak kita akan buat lagi Pak. Jadi kita biar ada dua pandangan ya. Diharapkan di mana kita saling sharing kebutuhan, sharing peluang gitu ya, dan sharing gagasan. Bagaimana kita mencari solusi yang terbaik ya. Tapi apapun saya akan mencoba sharing Pak. Karena ini saya hampir 11 tahun ya membangun konektivitas jalur kereta api dari mulai tahun 2011 sampai sekarang juga masih terus berjalan Pak. Dari mulai pelabuhan Belawan sampai pelabuhan Ketapang di Banyuwangi Pak ya. Nanti kita bahas ya. Oke, ini pokok-pokok bahasannya ya. Nanti bahannya saya sudah sharing ke Pak Doli ya. Silakan nanti di-share lagi. Oke, Pak. Nah, jangan bosan-bosan kita untuk membaca masalah kita gitu ya. Karena
ini menjadi indikator masalah yang terukur ya. Yang pertama masalah dari perspektif internasional yang kita sering pelajari mengenai LPI ya, lembaga Logistic Performance Index ya, yang itu dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap 2 tahun sekali. Kita juga sedang menantikan ya, atau Pak Doli udah, atau teman-teman ada yang sudah tahu ya, udah keluar belum nih ya, yang 2020 ini ya. Ini problem kita kalau dari sisi perspektif perdagangan internasional ya. Tetapi juga kita punya permasalahan. Ya, ini sebelah kanan. Ya, kurang S ya, perspektif untuk perdagangan domestik ya. Jadi di samping kita punya permasalahan secara kebutuhan logistik internasional, juga di dalam kita sendiri ini punya problem kita. Ya. Ini pernah kita diskusi di forum logistik ya, ada 6 atau 5 aspek ya yang turut menjadi problem-problem yang kita perlu diselesaikan. Pertama, itu adalah pengembangan infrastruktur logistik. Nah, apa itu infrastruktur logistik nanti kita akan bicara gitu ya. Ya salah satunya pelabuhan, salah satunya jaringan kereta api gitu kan. Kemudian ini yang sering disuarakan di forum-forum oleh Pak Zaldi Masita ini ya, Ketua Umum ALI sebelum Pak Mahendra gitu kan. Dan betul sekali Pak, ini standarisasi ini jadi problem. Kenapa problem? Saya ngangkut semen ya, kami ngangkut semen Pak pakai palet. Ketika palet balikannya saya mau pakai buat ngangkut terigu dari Surabaya, ternyata tidak sesuai. Ketika saya akan menggunakan lagi untuk ngangkut biji plastik, ternyata paletnya berbeda. Kantongnya berbeda, ukurannya berbeda, isinya, wah itu ya. Itu baru bicara palet dengan kemasan. Belum bicara tentang standar-standar lain ya. Nah, jadi ini penting ini, standarisasi ini penting gitu ya. Kami kemarin diundang di BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Bagus, sedang membahas standarisasi untuk cold chain logistik, Pak. Itu yang jadi motornya dari ARPI, Ketua ARPI ya, Pak Hasanuddin. Nah, jadi ini penting Pak ya, ini problem kita. Yang ketiga juga masalah ICT ya, teknologi informasi dan komunikasi ya. Dan sekarang dengan apa istilahnya era digitalize ya, kita butuh sebuah program strategi yang jitu untuk membangun sebuah transformasi digital di perusahaan, bahkan secara nasional, Pak. Ya, kami kelihatannya sekarang dari Kominfo ya sudah mulai akan mengembangkan regulasi-regulasi yang terkait dengan, dan mungkin sudah ada sebagian ya, dan kami kemarin jadi narasumber situ juga. Kemudian di beberapa BUMN ya, termasuk di Telkom, mulai membangun platform-platform sebagai agregator ya, sehingga integrasi aplikasi ini antar perusahaan dan lain-lain ya, itu mudah-mudahan setahun 2 tahun ini bisa lebih merata gitu kan. Yang ini tergantung kepada kesiapan kita, apakah bisnis proses kita di perusahaan internal kita sudah terdigitalisasi dengan baik ya, sehingga ketika kita diajak untuk bergabung dengan NLE ya, National Logistic Ecosystem, atau CESA, platformnya punya Bea Cukai, atau ada di Direktorat Minerba namanya Mainpedia, Pak. Itu kita udah siap belum ya untuk join menjadi bagian dari ekosistem mereka. Nah, ini nih tantangan ini, Pak. Ya. Dan rasanya kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya. Tidak bisa semuanya bikin masing-masing dan lain-lainnya, Pak ya. Yang keempat ini adalah kapabilitas SDM logistik. Tadi saya sampaikan kami di Kereta Api Logistik ini ada satu kegiatan bagaimana menyiapkan sebuah program untuk meningkatkan kapabilitas logistik SDM kereta api grup, Pak. Ya. Dan ini sudah menjadi sebuah kebijakan yang wajib bahasanya ya. Dan itu sudah kami tuangkan dalam KPI. Jadi untuk membangun kapabilitas logistik di kereta api itu sekarang sudah terukur ya, dan itu diwajibkan bagi semua pegawai. Karena direksi di kereta api sekarang sudah menetapkan bahwa jasa logistik maksudnya itu menjadi salah satu pilar bisnis di kereta api ya, di samping penumpang dan aset properti.
Nah, salah satunya adalah logistik. Itu sudah dideklar seperti itu. Kemudian investasi. Tidak mudah juga investasi, Pak ya. Pertama, investasi itu bukan tidak mudah dalam arti mencari, tetapi bagaimana kita merancang sebuah investasi, ya. Baik investasi mungkin yang hanya untuk 5 tahun maupun yang untuk jangka panjang. Gitu ya. Kalau pelabuhan kan bisa 30 tahun, 70 tahun gitu ya. Ini juga butuh sebuah perencanaan yang matang, Pak ya. Ya, apalagi misalnya contoh Pak di batubara, kami tahun 2014 kebetulan saya salah satu komisaris di anak perusahaan Kalog gitu ya untuk batubara. Itu luar biasa, bahasa sederhananya gini Pak, saya nawar-nawarin saham itu bahasanya berebut ya. Karena waktu itu mungkin harga batubara itu tidak seperti sekarang, tapi waktu itu sangat atraktif ya, bankable. Jadi istilahnya berebut ingin jadi mayoritas Pak ya. Tetapi, nah saya nggak tahu sekarang ya. Sekarang luar biasa batu bara. Tetapi apakah investor-investor itu juga begitu agresif ya? Nah ini yang kita butuh satu perencanaan yang baik ya. Yang berikutnya adalah regulasi, Pak. Ini regulasi ini ya beberapa perlu kita sesuaikan. Ini kami sendiri punya pengalaman. Kami tahun 2014 itu rencana ngangkut limbah B3 menggunakan kereta api. Tetapi setelah kita coba pelajari, coba kita cari regulasinya, ternyata itu di KLHK itu belum terdefinisikan bahwa moda kereta api itu sudah memiliki aturan untuk ngangkut limbah B3. Jadi dari situ kami benar-benar hampir sekitar 2-3 tahun dengan KLHK mencoba merumuskan aturan ya, payung yang memungkinkan bahwa kereta api itu bisa ngangkut limbah B3. Dan alhamdulillah sekarang sudah beroperasi gitu Pak ya. Dan masih banyak Pak regulasi yang lain Pak. Bahkan saya dengar Bea Cukai, ini contoh Bea Cukai Pak. Bea Cukai itu dengan misinya sekarang adalah membuka akses sebesar-besarnya bagi ekspor KUKM gitu ya. Sehingga mereka sangat terbuka untuk melakukan sebuah apa mungkin istilahnya deregulasi lah atau melakukan sebuah penyesuaian ya yang memungkinkan aturan itu mengakomodasi kebutuhan KUKM untuk tujuan ekspor, gitu Pak. Nah seringkali kan, mohon maaf ya, kadang-kadang kita tuh regulasi, itu kan urusan pemerintah gitu ya. Nggak seperti itu. Kalau saya seringkali ikut mereview ya, ikut bantu bagaimana menyusun sebuah keputusan menteri dan lain-lain Pak. Nah dari problem-problem ini ujung-ujungnya yang kita rasakan tuh apa? Biaya logistik, gitu ya. Biaya logistik yang kita rasakan. Ujung-ujungnya apa? Tarif yang tidak kompetitif, tarifnya yang kemahalan dan lain-lainnya. Ya, jadi saya melihat ini nggak bisa kita tinggalkan. Ini harus kita pelototin setiap waktu. Ya, kita harus review, kita harus kaji, kita ukur, gitu ya. Bagaimana cost efeknya sehingga biaya logistik nasional kita itu kok tidak efisien, kok mahal, kok tidak kompetitif, gitu ya. Ada yang menyebut kita sekarang 23-24% dari PDB, gitu ya. Sementara negara-negara di ASEAN itu antara 8 sampai 15%. Dan itu termasuk mungkin negara-negara yang secara indeks logistik competitiveness-nya itu lebih baik gitu ya, kira-kira itu ya. Nah, selanjutnya ini, Pak. Jadi kalau bicara konektivitas luar biasa dibahas banyak gitu ya. Ini contoh lah misalnya Pak ya di Belawan ini saya hanya mencoba menunjukkan bahwa masalah konektivitas ini menjadi sesuatu isu ya yang penting dan genting gitu ya, penting dan genting. Kenapa? Mungkin ini ya bahkan mungkin gitu ya bisa menjadi sebuah indikasi, sebuah indikator mengapa biaya logistik kita itu mahal atau tinggi atau tidak efisien atau tidak kompetitif. Nah, salah satunya ini problem adalah konektivitas. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, bagaimana rel kereta api zaman Belanda sudah nyambung ke dermaga, gitu ya, nyambung ke kawasan industri bahkan ke perkebunan, gitu ya, ke tengah kota ke pergudangan, ya. Kebetulan saya punya jaringan-jaringan zaman baheula ya.
Kayak misalnya di Cilacap itu ada berapa jalur masuk ke pelabuhan-pelabuhan, ya di Cirebon, ya di Merak, gitu kan. Nah, tapi kan sekarang itu terputus. Ya, artinya kalau terputus apa? Ya tetap terkoneksi, tetapi koneksinya itu tidak secara infrastruktur yang lebih efisien, ya, lebih lebih lancar, lebih meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, ya. Nah itu. Nah ini konektivitas. Jadi mungkin kita di Ali nanti sama-sama kita punya semangat, punya spirit, ya. Bagaimana kita bisa melakukan konektivitas itu multimoda. Kebetulan kalau sekarang sudah Badan Usaha Multimoda, BUAM atau IMYA. Jadi kami sekarang pun begitu di dalam pelayanan itu kami melakukannya door to door atau end to end, ya, dengan mengintegrasikan, dengan mengkoordinasikan dengan operator yang lain. Nanti kalau di sini Bapak Ibu ada yang punya tracking, gitu ya, barangkali punya moda yang lain yang kita bisa manfaatkan, ya, kita bisa berkolaborasi untuk itu, gitu ya. Jadi ini konektivitas ini menjadi sebuah tadi isu penting dan genting, ya. Jadi kalau boleh secara sederhana, maka upaya kita untuk mengurangi biaya logistik, ya bangunlah konektivitas. Tapi konektivitas seperti apa yang harus? Nah, ini yang kita harus kaji lebih dalam. Oke, Pak ya. Oke, Pak. Saya izin untuk memperkenalkan dulu gitu ya. Karena biasanya ini kalau tidak kenal tidak sayang, kalau tidak sayang biasanya tidak ada transaksi atau transformasi biasanya. Silaturahminya kurang bagus biasanya ya. Nah, ini gambaran secara keseluruhan Pak di KAI Group ya. Jadi kami secara sederhananya kalau dari perspektif logistik kami melakukan pengangkutan barang ya. Itu menggunakan moda kereta api. Ada yang menggunakan gerbong datar gitu ya, pakai kontainer. Ada juga yang menggunakan gerbong tertutup. Bahasa kami namanya gerbong B, gerbong barang. Kalau yang datar namanya gerbong datar gitu ya. Ada juga yang menggunakan ketel atau tangki. Nah, itu antara gerbong dengan ketelnya itu nyatu bersatu gitu ya. Dan lain-lain Pak ya, kira-kira itu ya. Ini gambarannya Pak ya. Jadi kami dari sekian banyak ini kita belum optimal ini, ya. Optimal dalam arti apa? Optimal dari sisi okupansi, optimal dari sisi pemanfaatan waktu untuk melakukan perjalanan, ya. Optimal dari sisi pelayanan yang menyeluruh end to end total, gitu kan. Ini banyak hal yang bisa kita improve dari sisi ini gitu ya. Jadi supaya tidak ini saya tidak akan bahas satu-satu ya, tapi ini kira-kira gambaran yang selama ini kami lakukan untuk menyelenggarakan namanya logistik perkeretaapian. Nah, kalau ruang lingkup yang kami lakukan selama ini di jasa logistik perkeretaapian itu tadi layanan itu door to door dari kiri sampai ke kanan, gitu ya. Dan di antara ujung kiri itu biasa kita sebut dengan origin atau destination atau first mile-nya ya. Jadi kita melakukan konsolidasi untuk menuju dikumpulkan di stasiun pemberangkatan ya. Dan berujung nanti di stasiun pembongkaran atau ujung tujuan, terminal tujuannya. Di tengah-tengah juga ada namanya lintas ya, namanya lintas. Jadi antara dua stasiun itu namanya lintas. Itu ada beberapa stasiun. Nah, stasiun di antara lintas itu juga kita sering ada namanya stasiun untuk pemeriksaan. Ya, barangkali Bapak Ibu kalau lihat di travel itu ada namanya checkpoint. Nah, sama, kami juga begitu ya. Karena perjalanan seorang masinis itu tidak boleh lebih dari 6 jam. Jadi kalau lebih 6 jam dia harus ganti, ya, ganti istirahat. Nah, bahan bakar juga sama. Jadi ada namanya stasiun-stasiun untuk pemeriksaan atau checkpoint. Nah, kegiatan sebelah kiri first mile, last mile itu biasanya kami koordinasi. Ya, kami kadang menggunakan truk sendiri atau kami juga menggunakan truk milik orang lain, gitu ya. Karena untuk bisa melayani sampai door to door kereta api kan tidak mungkin, gitu ya. Nah, ini gambaran secara keseluruhan bahwa layanan selama ini yang kami lakukan adalah konsepnya end to end berbasis moda kereta api dengan ya diintegrasikan dengan moda yang lain. Kira-kira itu ya.
termasuk dengan pelabuhan. Ini daerah operasi, Pak. Jadi kalau Bapak lihat, barangkali pernah dengar gitu ya, di Sumatera itu ada 3 lingkaran sebenarnya ya. Satu namanya trek atau jalur kereta api di Aceh dan Medan. Ya. Kemudian ada yang namanya Dipre 1. Ada namanya Dipre 2 Padang. Itu juga satu jaringan. Yang ketiga ada namanya Dipre 3 Palembang. Ya, Dipre 3 Palembang, dan ada satu lagi namanya Dipre 4 Tanjung Karang. Itu satu jaringan. Tapi antara 3 jaringan ini, ya tadi loop-loop ini sekarang belum nyambung, Mbak. Tapi belum connect, ya, belum connect nih. Ini konektivitas lagi. Sehingga ada barang dari Aceh itu sampai ke Tanjung Karang, itu kalau mau pakai kereta api itu nggak bisa langsung, gitu ya. Ada estafet dulu. Nah, tetapi di dalam rencana induk Perkeretaapian Nasional tahun 2030 ini akan nyambung, ya. Jadi ini akan nyambung dari mulai Aceh sampai ke Tanjung Karang. Bapak Ibu bayangkan kalau jalur kereta api di Sumatera ini sudah terkoneksi dengan baik, Pak, sehingga kita bisa kirim barang dari Aceh sampai ke Tanjung Karang atau dari Tanjung Karang sampai ke Aceh itu bisa dengan satu jalur kereta api, satu moda kereta api, ya. Ini sebuah peluang besar. Apa peluangnya? Nah, bagaimana kita menyiapkan feeder-feedernya, menyiapkan terminal-terminal terpadunya untuk konsolidasi atau untuk distribusi, ya. Jadi kita bisa menyiapkan hub-hubnya. Jadi misalnya ada dari Pelindo 2 di Panjang nih. Panjang itu kan pelabuhan yang cukup bagus gitu ya, atau di situ itu siap-siap nih kalau suatu hari sudah terkoneksi. Karena Panjang akan menjadi ujung simpul kereta api untuk connect dengan jalur kereta api di Cilegon ya, Cigading gitu ya, Cilegon, Merak dan sebagainya. Itu, Pak. Ini kalau bicara tentang jalur di Sumatera, Pak, ya. Yang kedua di Jawa, Pak. Ini kami operasi di Jawa gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat jaringannya nih dari mulai Merak ya sampai ke kanan itu masuk ke Banyuwangi atau Ketapang, Pak. Stasiun Ketapang namanya. Itu kami punya jalur yang masif ya. Ada yang lewat jalur Pantura, lewat di utara gitu ya. Yang dari Jakarta sampai Surabaya sudah double track ya. Ada juga yang jalur selatan, ada juga yang membelah jalur tengah. Gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara tentang jaringan yang terkoneksi secara masif dan eksklusif ya. Kenapa masif? Karena tidak terputus. Kenapa eksklusif? Karena ini khusus, Pak, ya, jaringan kereta api. Ini luar biasa untuk menjadi backbone logistik Pulau Jawa, gitu ya. Nah, apalagi sekarang jalur selatan sudah double track. Jadi kalau Bapak Ibu suatu hari punya keinginan membuat pelabuhan di selatan, ya, misalnya di Cilacap kah, atau Al-Bair Rahmat atau di Banyuwangi itu ada namanya Pulau Merah ya, tambang emas gitu ya. Nah, itu bisa kita koneksikan dengan ini kira-kira ya. Jadi ini suatu yang luar biasa, Pak, ya. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang kalau lihat existingnya yang paling banyak muatan itu kan baru Jakarta Surabaya. Gitu ya. Jakarta Surabaya. Ya seringkali kami Jakarta Surabaya tuh malah ngantri lah istilahnya ya, karena over demand ya. Tetapi balikannya atau akutan balennya kita belum maksimal. Itu juga sebuah peluang, Pak. Kalau mau dimanfaatkan ya, untuk memanfaatkan dari stasiun-stasiun yang sudah kita operasikan. Kalau perlu kita buka stasiun baru. Contoh ini, Pak, di ujung Merak ya. Di ujung Merak di sana tuh teman-teman juga banyak ya perusahaan-perusahaan logistik ya. Kami dulu berencana di Merak kita akan integrasikan langsung. Bahkan kami pernah diundang oleh Bea Cukai di Cilegon. Bagaimana kita memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan untuk tujuan ekspor impor ya sebagai satelitnya atau sebagai backup buffernya dari Tanjung Priuk gitu, Pak, ya. Atau misalnya kita bangun di Cirebon, Patimban ya, atau di Jakarta sendiri lah ya, Tanjung Priuk ya, dan lain-lain. Ini kira-kira gambaran yang sudah berjalan dan rencana kami untuk mengembangkan terminal-terminal bongkar muat ya, dan sekaligus untuk pergudangannya. Oke, Pak, itu kira-kira sekilas dulu, Pak, ya, logistik perkereta apian. Nah, saya mau bicara tentang
salah satunya adalah bagaimana integrasi atau konektivitas infrastruktur jaringan rel dengan pelabuhan. Karena pengertian saya nih ya, mungkin cuma dikoreksi ya. Pengertian saya kalau judul tadi namanya konektivitas angkutan barang atau angkutan KA barang ya ke pelabuhan, maka yang pertama kali harus kita siapkan itu adalah jaringannya, simpul-simpulnya gitu ya. Nah, kalau bicara jaringan atau infrastruktur logistik, Pak, antara daerah-daerah pulau dengan kepulauan kan berbeda gitu ya. Kami pernah diajarin salah satu profesor orang sipil nih, mestinya katanya orang Indonesia ini nih, terutama teman-teman di logistik, teman-teman infrastruktur, kalau membangun infrastruktur itu mestinya pelajari hukum alam katanya ya. Apa itu hukum alam? Dalam satu hari ada namanya hari yang dijadikan suci atau unggulan. Kalau orang Muslim kan kita menganggap Jumat itu lebih dari hari yang lain. Dalam satu tahun itu ada namanya bulan yang penuh berkah, namanya bulan Ramadan. Dalam tata surya itu ada pusaran-pusarannya. Nah, dia bilang, si profesornya bilang, sebaiknya karena kita negara kepulauan, maka infrastruktur logistik itu harusnya punya referensi ke pelabuhan. Ya. Jadi kalau dulu kita pernah ada MPEG-3I atau apa ya, bagaimana akan menetapkan Kuala Tanjung sama Belitung bukan Belitung satu lagi di daerah timur laut ya. Itu mungkin itu menjadi sebuah rujukan kita untuk merancang hierarki infrastruktur logistik ya. Yang jadi referensi kita adalah harusnya pelabuhannya dulu, pelabuhan laut besar maksudnya ya, yang skala internasional, baru hinterlandnya dilengkapi dengan infrastruktur lainnya. Bisa stasiun kereta, bisa dalam bentuk dry port, bisa ke bandara dan lain-lainnya. Kira-kira itu ya. Jadi sebaiknya kita merujuk ke situ ya. Nah, ini gambar ini saya ambil dari Sislognas ya. Ini udah bagus ini Pak, gambar ini. Ya, bahwa kita harus menetapkan namanya hub pelabuhan internasional Indonesia. Waktu itu 2 kan ya. Di Kuala Tanjung alhamdulillah udah dibuka sekarang. Nah, ini harusnya begitu, baru yang lain-lain yang ikut, Pak. Jadi ada sebuah rancangan yang terintegrasi dan holistik, ya. Jadi jangan sampai kejadian membangun pelabuhan, tapi hinterlandnya tidak dipertimbangkan, akibatnya ya macet, karena infrastrukturnya tidak mendukung, gitu ya. Yang pelabuhannya dibesarin terus, sementara akses, jaringan dan simpulnya tidak pernah dikembangkan. Nah ini ya. Jadi saya mengambil sesuatu ini bagus sekali ini ya. Dan ini teman-teman ahli ini waktu itu dengan yang lain ya, Kementerian Perekonomian dan lain-lain. Ini mestinya kita manut lah gitu ya, dengan kerangka pikir seperti ini. Nah, bagaimana proses di dalamnya, gitu kan ya? Nah, kalau kita lihat proses di dalamnya dari port to port gitu ya, atau barangkali kalau kita mau langsung ke belakang lagi ya, end to end, door to door, ini luar biasa. Kita banyak melibatkan para stakeholder, ya. Dalam arti banyak orang punya kepentingan, gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan istilahnya ya, silo-silo, ya. Mudah-mudahan mohon koreksi ya. Ini silo-silo, jalan masing-masing, gitu ya. Bahkan seringkali diikuti juga dengan transaksi masing-masing, dengan dokumen masing-masing, dengan tarif masing-masing, dengan service level masing-masing. Wah, kebayang gitu ya. Mungkin itu juga yang bikin kita mahal. Itu juga yang bikin kita tidak efisien, ya. Makanya kalau saya lihat salah satu konsep di dalam integrasi multimoda antar moda itu adalah bagaimana kita menyiapkan satu single dokumen, gitu ya. Syukur-syukur diturunkan lagi menjadi ada single services. Service level itu disepakati, ya. Kalau dia di pelabuhan apa, kalau dia di bandara, kalau dia di kereta api, di tracking, di kapal laut dan lain-lainnya. Kira-kira itu ya. Jadi si customer tuh nggak dibingungkan dengan banyak sekali penjelasan dari berbagai pihak. Karena tadi adanya silo-silo ya dalam hal tadi dokumen, tarif, service level dan lain-lain gitu ya. Ini yang perlu kita benahi ini ya. Masing-masing kita benahi dan koordinasi. Makanya saya bilang ini butuh agregator. Ini butuh mat comblang ini supaya kita ini ada orang yang bisa mengintegrasikan ya, ada agregator,
Nah, apalagi sekarang dengan apa namanya, dengan platform yang banyak dibuat, ya, platform agregator yang sudah dikembangkan banyak, ya. Kami sekarang lagi memanfaatkan platform punya Telkom namanya Logitrans, ya. Salah satunya bagaimana memfasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan tracking. Nah, ini kan bagus, Pak. Nanti mungkin ada lagi yang punya platform lain, kira-kira itu ya. Nah, ini kita butuh agregator. Ya. Kembali lagi apa ujungnya ke biaya, Pak, ya. Dan mohon maaf saya belum dapat angka sebenarnya ya, seberapa besar dampak dari beroperasi secara silo-silo tadi ya, dari sisi services, dokumen, tarif, IT, coba ya, dan yang lain. Ini yang harus kita selesaikan ya secara bertahap. Bapak Ibu, ini kami tahun berapa ini? Saya udah lupa ya, mungkin 6 tahun lalu gitu ya. Ini kami dengan Pelni ya, waktu itu dengan Pelindo 4 ya, waktu itu ya. Coba membangun sebuah integrasi logistik ya, berbasis moda kereta api yang diintegrasikan juga dengan pelabuhan-pelabuhan ya. Bagaimana kami waktu itu dipicu oleh teman-teman di Pelindo 4 bagaimana bisa mengalirkan ya, bisa mengalirkan barang dari timur ke barat gitu kan dengan menggunakan moda kereta api di Pulau Jawa. Sehingga muncul seperti ini, Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana kita konektivitas jaringan kereta api khusus yang besar dulu Tanjung Priuk ya. Alhamdulillah tahun 2017 ya. Kita sebenarnya udah ada koneksi ke GICT. Namanya stasiun terminal GICT kecil gitu ya. Secara fisik kita sudah masuk ya, meskipun belum menjadi sebuah ekosistem GICT, belum ya, tetapi secara fisik kita sudah masuk ke pelabuhan gitu ya. Kemudian mungkin juga di mana di Surabaya, Pak. Di Surabaya kami sudah masuk ke TPS ya, PT TPS Terminal Peti Kemas Surabaya gitu, untuk angkutan-angkutan yang river container ke arah Jakarta gitu kan. Sebelumnya kita sudah menyiapkan rancangannya masuk ke Teluk Lamong ya di Gresik situ ya. Karena itu adalah pelabuhan modern internasional yang modern di situ, Pak ya. Nah, jadi ini kita rancang ini konektivitas kita rancang ya. Tapi ini kan baru dalam sebuah ide gagasan ya. Pelaksanaannya masih belum terstruktur, Pak. Pokoknya mana yang kita siapkan, mana yang bisa berjalan gitu ya. Nah, kami berencana juga ke Tanjung Mas, Semarang ya. Bahkan nanti mungkin karena ada kawasan industri Batang, di situ juga ada stasiun, ada pelabuhan. Cirebon ya. Ini Patimban belum masuk sini ya. Patimban ya. Nanti saya tunjukkan ada Patimban. Jangan lupa juga Probolinggo, Pak ya. Jadi kalau bicara ini Probolinggo luar biasa karena di situ kunjungan kapal waktu tahun berapa tuh ya, mungkin 3-4 tahun lalu itu sudah sampai 50 per bulan kunjungan kapalnya itu ya. Cilacap juga ini luar biasa, ini potensi ya untuk dikembangkan pelabuhan-pelabuhan Cilacap yang terkoneksi dengan kereta api gitu ya. Nah, di samping konektivitas dan lain-lain yang saya sampaikan bahwa kalau kita mau merujuk ke pengembangan infrastruktur pelabuhan, maka kita perlu juga menyiapkan hub logistik ya atau pusat logistik terpadu. Ya. Saya mencoba di kereta api itu mengembangkan namanya 3M. Ya, jadi pusat logistik terpadu atau hub logistik terpadu untuk konsolidasi dan distribusi itu paling tidak dia punya fungsi secara multi komoditi. Gitu ya, multimoda dan multi user. Multi komoditi artinya apa? Kita memfasilitasi, kita menyiapkan sarana prasarana untuk dapat diakses oleh multimoda, gitu ya. Jadi bisa untuk aktivitas tracking di situ dan lain-lainnya. Yang kedua, multi komoditi ya. Multi komoditi itu adalah bagaimana satu stasiun, satu terminal, satu hub itu tidak hanya sekedar untuk single komoditi. Ini pengalaman Pak kami di Kalau ya. Selama ini satu terminal hanya untuk semen, hanya untuk batu bara, hanya untuk terminal kontainer ya. Ternyata ya tadi mungkin salah satu yang menimbulkan tidak efisien itu Pak. Ketika volumenya turun, padahal kami bangun misalnya 5 hektar, bangun 11 hektar ya. Ternyata hanya bisa ngangkut semen tok gitu ya. Padahal sebenarnya kereta api bisa digunakan untuk multi komoditi gitu ya. Multimoda juga bisa integrasikan di situ dan multi user. Selama ini kami biasanya dedicated eksklusif Pak.
Satu terminal itu dalam tanda kutip Pak dikuasai oleh satu customer, satu user. Nah, ketika ada masalah dengan usernya, nah ini ada risiko lagi gitu ya. Nah, ini kita tetapi untuk menuju ke situ kita butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Ya, itu yang kita ingin elaborasi di forum ALI seperti ini. Barangkali nanti Bapak Ibu ada pemikiran, ada gagasan di Jawa, di Sumatera ya, bahkan mungkin di Sulawesi ya. Ini yang sedang kita bangun di sana. Meskipun bukan PT Kereta Api, tapi masih ada saham di sana lah gitu ya. Atau kita bisa belajar ke tempat mereka yang mungkin lebih baik perencanaannya ya. Karena mereka mulai dari awal gitu ya. Kalau di Jawa kan lain ya. Pelabuhan sudah ada, rel sudah ada, kawasan industri sudah ada, bandara sudah ada. Nah, tetapi tadi untuk koneksinya, nah itu baru masalah gitu ya. Kalau dirancang dari awal mungkin akan jauh lebih smooth lagi ya untuk membangun sebuah sistem logistik nasional yang terpadu. Ini hanya sekedar visualisasi bagaimana kami mengintegrasikan secara infrastruktur, secara layanan, ya, facility dan lain-lain antara moda trucking dengan pelabuhan, dengan kereta dan lain-lain ya. Ini contoh ini Pak ya. Di Sumatera Utara itu ada pertama pelabuhan Belawan ya, dan sekarang Kuala Tanjung yang digadang-gadang untuk menjadi sebuah pelabuhan internasional besar ya di bagian Indonesia Selatan Utara ya, sehingga itu bisa menjadi pesaing buat Singapura dan lain-lain Pak ya. Nah, yang terkait dengan kawasan industri ada namanya Semangke Pak ya. Jadi kami sudah beroperasi nih Semangke sampai ke Belawan ya. Sebelumnya waktu itu kami Pak Kalog ya yang mulai dari membangun, menyiapkan dan sebagainya ya. Tetapi tadi karena kita banyak fokusnya ke batu bara dan di Jawa sehingga eksplorasi ini kurang mulus Pak. Tetapi sekarang sedang kita siapkan kembali ya dengan menjadikan Semangke sebagai hub atau pusat logistik terpadu tadi yang saya sampaikan tadi, ada 3M dan lain-lain. Nah, harapannya bagaimana kita mengoptimalkan terminal-terminal yang sudah ada. Kalau saya pernah ke Siantar, Tebing Tinggi gitu ya. Itu sepanjang jalan itu kan luar biasa itu. Ada kebun karet Bridgestone ya, di sana ada pabrik rokok ya, ada CPO dan lain-lain gitu ya. Mungkin kawasan industri pun ya, itu juga berkembang, mungkin ada Kim dan lain-lain. Nah, maksud saya ini butuh kita kajian ini. Bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur yang ada, terkoneksi dengan pelabuhan, terkoneksi dengan kawasan industri, gitu ya. Kemudian ada namanya koordinasi untuk melakukan pusat konsolidasi dan juga untuk distribusi. Nah, ini sebelah kanan saya jelasin bahwa ya tadi gitu ya, bahwa kita ini nggak bisa jalan sendiri sekarang, ya. Butuh banyak melibatkan stakeholder ya, baik itu PT PN3, baik itu pemilik kebun, itu pengelola kawasan industri, pengelola pelabuhan gitu ya. Nah, ini kita butuh kita bekerja sama ini ya. Kalau kita punya spirit seperti itu Pak, maka idle capacity atau oversupply infrastruktur, sarana, orang dan lain-lain itu tidak akan terjadi ya. Paling tidak kita bisa meminimaliskan tentang kelebihan-kelebihan supply tadi itu. Itu di Sumatera Pak ya. Nah, kemudian kalau Sumatera, nah di Jawa Pak, ini yang saya sampaikan tadi, ini ada beberapa titik ya, ada beberapa titik yang bisa kita jajagi ini. Ini tergantung Pak ya. Kemarin kami ada yang minta dengan Pelindo 2 kita akan kerjasama bagaimana kita membuat semacam terminal terpadu yang connect dengan Pelabuhan Cirebon. Nanti saya tunjukin juga ada dengan Patimban Pak, yaitu Rebana ya, kawasan industri Rebana, Provinsi Jawa Barat. Bagaimana ada konektivitas antara Bandara Kertajati, Patimban ya, dengan beberapa infrastruktur yang lainnya ya. Di barat juga Cigading dan lain-lainnya ya. Nah, ini potensi yang bisa kita kembangkan konektivitas angkutan KA barang ke masing-masing pelabuhan ya. Ya mudah-mudahan di sini ada yang dari timur ya, dari mulai Ketapang, Banyuwangi, ada Probolinggo gitu ya.
kemudian nanti ke Tanjung Priuk, mungkin ada dari Gresik, Pak. Itu apa namanya, pelabuhan Gresik itu ramai sekali dan jaraknya nggak nyampe 1 kilo, ada namanya stasiun Gresik ya, tetapi sudah penuh dengan rumah gitu ya. Dan itu waduh luar biasa potensi untuk dikembangkan ya. Relnya masih ada dan lain-lain. Kemudian ke baratnya, kira-kira gitu ya. Waktunya masih ada ya. Bapak Ibu, ini saya coba ambil contoh. Ini saya ambil contoh dalam rencana induk perkeretaapian nasional ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat proyeksi yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenhub, tentang pergerakan barang di Pulau Jawa. Ini saya kasih warna kuning, Pak ya. Ini termasuk yang tebal ini. Ya, contoh, Pak, Jawa Barat DKI itu 32 juta ton ya per tahun. Throughput ya, PP ini. Atau misalnya Banten ke Jakarta 15 juta. 15 juta itu setara dengan 852.000 tius per tahun atau 2.839 tius per bulan. Kan luar biasa itu, Pak. Ya. Tinggal kita cek itu ya. Karena kebanyakan teman-teman katanya balikan ke Bantennya yang kurang. Nah, ini gimana supaya balikannya itu bisa bertambah ya. Jadi infrastruktur itu nggak bisa kita hanya sekedar menunggu kalau saya ya. Ini kemarin Profesor Nyoman yang cerita ya. Bahwa kalau kita sudah ada infrastruktur ya kita siapkan dong. Apanya? Ya muatannya, demand-nya. Kalau nggak ada demand ya, kalau ada demand siapkan supply-nya. Kalau supply-nya ada, demand-nya ya kita ciptakan gitu ya. Nah, ini yang butuh kita bareng. Makanya mungkin Provinsi Jabar bagaimana supaya Kertajati ini bisa hidup maju ya. Bagaimana Patimban juga maju, Cirebon dan mereka akan bangun namanya kawasan rebana. Apa singkatannya itu ya? Rebana. Jadi dia menciptakan sebuah apa namanya demand untuk pergerakan di situ ya. Nah, ini yang butuh kita kembangkan tuh ya. Ya mungkin kalau pengusaha ya kita kan nggak ada apa capability untuk mikir seperti, bukan itu Pak. Maksud saya adalah ya kita apa yang kita miliki kita naikkan ke atas ya. Kita sodorkan gagasan kita ini gitu ya. Misalnya ada yang punya perkebunan di Pangandaran untuk apa katanya ekspor apa namanya ya, kelapa dan lain-lain. Nah, itu kita harus tunjukkan, Pak. Sehingga Kemenhub dalam hal ini bisa saja reaktivasi Pangandaran ya diprioritaskan bukan pariwisata tapi untuk industri. Kira-kira gitu ya. Sukabumi misalnya ya. Kenapa tidak gitu Pak ya. Nah, tapi kalau kita tidak ada usulan dan lain-lain, nah disinilah mungkin Ali ini ya. Ali ini yang anggotanya 3.000 ini yang kita perlu untuk mengkoordinasikan potensi-potensi ARI di wilayah ini Pak ya. Ini saya kasih gambaran Pak. Jadi secara angka ini proyeksi dia dan ini kita butuh klarifikasi, butuh verifikasi, gitu ya. Bagaimana dengan pengembangan kawasan baru, industri, ya? Bagaimana kalau ada pelabuhan baru, apakah angka-angka ini butuh kita koreksi? Nah, itu yang kita harus lakukan. Jadi kalau tadi Pak Doli di Aldi akan ada namanya misalnya tim riset atau dewan risetnya, wah ini bagus sekali, gitu ya. Paling tidak mengklarifikasi ini supaya para pengusaha, ya, atau para pengguna tidak keliru nih. Saya mau bangun gudang di sini, saya mau bangun pabrik di sini, saya mau bikin pusat konsolidasi dan lain-lain. Ini kita perlu diklarifikasi. Bapak Ibu ini contoh ya, ini saya presentasi diundang oleh Marves ya, Kementerian Marves Kemaritiman dan Investasi ya, dan Bea Cukai juga Pak, terkait bagaimana kita konektivitas antara Tanjung Priuk ya dengan Cilegon Merak Pak. Waktu itu ya. Nah, jadi salah satu kendalanya Pak, satu kendalanya bahwa kami ada istilahnya kaplin ya. Kaplin itu kapasitas lintas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat rel kereta api yang ada di dalam kota Jakarta itu kan digunakan bareng-bareng ya. Ada kereta untuk antar kota, ada kereta untuk KRL ya, ada kereta juga untuk barang. Nah, itu menggunakan rel yang sama gitu ya. Sehingga pastilah penumpang itu mendapatkan prioritas ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, barang ini kita memanfaatkan yang tadi dalam kondisi misalnya ketika aktivitas KRL dan lain-lain itu sedang tidak beroperasi ya atau sedang bukan jadwalnya gitu ya. Jadi ada keterbatasan dari sisi ada kapasitas yang ditetapkan ya. Nah, apa solusinya? Kalau Bapak Ibu lihat, nah salah satunya ini bikin namanya Jakarta Outer Ring Track, gitu ya. Ini sebenarnya udah lama sekali ini, gitu ya. Bapak Ibu bayangkan kalau ini bisa seperti ini sekarang ya.
Ada dari Rangkas Bitung connect ke Citayam. Citayam Nambok connect ke Cikarang. Cikarang ke Tanjung Priuk. Jadi ketika kita ngirim barang dari Cilegon, itu tidak usah ke tengah kota dulu ya. Tapi langsung melimpir ke selatan, timur, utara, langsung bus gitu ya. Begitu juga dari barang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, Bandung. Tidak usah ke tengah kota dulu. Kalau sekarang kan yang tidak ada kaitan dengan kota pun harus lewat ke kota dulu gitu ya. Itulah ini nih solusinya ya. Kebetulan mungkin kalau ada teman-teman dari BPTJ ya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, ini mungkin salah satu program ini ya. Salah satu program yang akan dikembangkan ke depan gitu ya. Kebetulan saya juga di situ sering review beberapa riset-risetnya gitu ya. Nah, bagaimana ini supaya segera diimplementasikan ya. Barangkali kita patut juga meniru tuh, KCIC aja bisa gitu ya. Masa ini nggak bisa gitu kan? Dan sekarang pemerintah tuh punya program. Kalau pemerintah tidak punya APBN, kan sekarang boleh melibatkan swasta. Ya, namanya apa ya? Private Program Participation kalau nggak salah ya, P3 gitu ya. Jadi usaha swasta pun bisa sekarang untuk membangun rel bareng-bareng dengan pemerintah gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membangun konektivitas ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan Meraknya, Cilegonnya, Ciwandannya ya, tapi juga pikirkan di luar itu gimana nih? Jangan sampai nanti di Merak dibangun terminalnya, dibangun pelabuhannya sudah connect, di belakangnya malah masalah. Jadi tidak bisa lewat. Ini contoh Pak ya. Banyak manfaat dengan ini ya. Di antaranya apa? Kita jadi nambah kapasitas ya. Ya, jadi kalau kami misalnya ngangkut semen dari Nambo itu sekarang 4 sampai 6 KA. Nah, kalau udah kayak begini, Pak, bisa 12 KA. Kalau selama ini hanya ngangkut satu operator semen, mungkin nanti bisa 2, 3 ya, bahkan bisa multi komoditi. Nah, gitu, Pak. Jadi kapasitasnya akan bertambah, baik itu terminalnya maupun kapasitasnya. Apalagi aksesibilitas. Bayangkan kalau si Jakarta Ring Track ini dibangun, Pak, maka di antara itu mungkin akan bangun apa? Terminal-terminal yang saya bilang tadi pusat logistik terpadu, gitu ya. Mungkin di situ ada kawasan industri malah. Ya, Balaraja dari mana Balaraja? Di atas ya Balaraja ya. Nah, Balaraja kan luar biasa itu industri itu ya. Tapi tidak ada rel di situ, jaraknya 24 kilo kalau dari rel. Nah, kan kenapa tidak swasta bangun gitu ya. Pakai bareng-bareng. Yang ketiga ini mobilitas barang. Jelas, aksesibilitas dibuka, maka mobilitas jadi banyak, volume meningkat. Kan gitu Pak ya. Bapak Ibu juga yang selama ini mungkin ganti-ganti atau direct distribusi, ini bisa kita selesaikan nih. Mau ngirim barang dari Merak sampai ke mana tadi ke Banyuwangi gitu ya, atau ke daerah timur itu bisa sekaligus gitu ya. Nah ini salah satu contoh Pak ya. Jadi ada volumenya, ada juga ini. Ini mungkin sorry Pak ya di bahan yang ini Pak Doli ini saya tambahkan lagi. Ini yang sedang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat tadi, membangun kawasan Rebana ya, dan juga menyiapkan desain untuk jaringan kereta api ya. Salah satunya adalah jaringan kereta api yang terkoneksi ke Patimban, Pak. Ini yang tengah-tengah sebelah kiri ya, itu ke Patimban, Pak. Mungkin nanti juga ke Pelabuhan Cirebon bisa connect. Wah, luar biasa itu ya. Connect juga ke Bandara Majalengka, apa ya, Kertapati ya. Kertajati internasional bandara internasional ya, Kertajati ya. Nah, ini menarik kenapa? Karena ini dirancang dari awal. Ketika Patimban dirancang, maka jalur kereta api juga disiapkan. Ketika Kertajati ini dibangun bandaranya, maka rancangan pun disiapkan. Karena kalau sudah dibangun, ya baru jalur kereta api disisipkan, nah itu yang sering kali masalah, ya. Termasuk yang sekarang sudah beroperasi, gitu kan ya. Karena kalau kami, Pak, satu kereta itu di utara itu dari satu rangkaian itu ya, satu transit namanya, itu 30 GD. 30 GD itu setara dengan 60 tius. Panjangnya itu hampir 500 meter. Kan kebayang gitu ya. Jadi kalau dia satu crossing lah gitu ya. Dia dalam satu jalan yang sudah beroperasi itu kan ya tadi akan menimbulkan kemacetan. Jadi sebaiknya memang dirancang dari awal gitu kan. Ini contoh nih Pak. Ketika kita bicara bagaimana kita menyiapkan jaringan yang diintegrasikan dengan pelabuhan, mungkin pelabuhan itu butuh juga dry port, ya, mungkin juga butuh PLB, ya,
mungkin yang lain. Nah, ini saya kemarin saya bilang, wah kita usulkan aja stasiun Pegadaian Baru itu sebagai hub, iya kan? Jadi barang-barang yang datang dari Gede Bage, ya mau ke Patimban lewat situ, dari Cirebon lewat ke situ, atau dari arah barat ya Cikampek, Karawang, Bekasi bisa ke arah situ, Pak. Nah, ini salah satu upaya bagaimana kita membuat konektivitas secara jaringan, Pak ya. Oke, Pak Doli masih ada waktunya? 3 menit lagi, 3 menit lagi, Pak. Oke, siap. 3 menit lagi. Bapak Ibu, kalau bicara infrastruktur logistik ini dari Pak Profesor ya, nih suhu saya nih Profesor Senator. Kalau kita bicara infrastruktur logistik, ternyata ya itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Banyak hal yang harus kita kaji. Kenapa? Ujung-ujungnya juga Pak, biaya juga ini. Ya, kami merasakan Pak, kereta api logistik itu kalau mau operasi pertama kali bangun terminal dulu. Terminal itu minimal itu 2 hektar sampai 5 hektar ya. Kalau mau bagus 10 hektar, 11 hektar. Ya kan? Dan Bapak bisa hitung lah bangun sewa itu berapa sih per meter persegi gitu ya. Jadi itu tadi ya bahwa salah satu sumber biaya yang mempengaruhi biaya atau tarif logistik itu ya ini infrastruktur. Ya. Mungkin selama ini kita ya tadi bangun infrastruktur tetapi tidak berpikir return-nya ya atau tidak berpikir jaminan atau kontinuitas atau pemanfaatan optimalisasi dari infrastrukturnya. Jadi banyak sekali ini ya. Ini kaitannya dengan biaya logistik. Ini yang harus kita pertimbangkan. Ini butuh kajian ya Pak Dori, nanti kita bikin sesuatu yang lebih detail itu ya. Bapak Ibu, ini mohon maaf ini simulasi aja gitu ya. Tetapi setelah kami coba pelajari, coba kami simpulkan gitu ya, coba kami sederhanakan, simpelkan nih. Biaya yang mempengaruhi biaya angkutan ini baru bicara dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta ya. End to end. Kita coba end to end gitu ya. Jadi kalau kita lihat biaya kereta api ini itu kita kisarannya kisaran itu 50% Pak di kereta api ya. Belum termasuk bongkar muat kiri kanan. Ya, belum termasuk pick up dan delivery di ujung gitu ya. Jadi komposisinya 50% di kereta api untuk jarak tempuh 700 km ya. Kemudian ada pick up 10 sampai 20 km itu 20% ya. Sebelah kanan juga 20%. Ini simplikasinya seperti ini, Pak. Nah, kalau kita lihat Pak, perbandingannya ya, perbandingan antara biaya di pick up sama di delivery atau bahasa kami namanya prapurna atau first mile last mile-nya itu cukup signifikan. Signifikannya kenapa? Kami melayani 700 km biayanya 50%. Gitu ya. Sementara untuk first mile dan last mile-nya itu 20% untuk 20 km. Jadi kalau diperbandingkan ini namanya apa? 1 berbanding 14. Ya kan? 50% untuk 700 km, 20% untuk 20 km. Kira-kira itu ya. Nah, ini gambaran saja Pak ya. Dan simulasinya saya coba simulasikan, misalnya kita kirim kontainer 20 feet 5,5 juta, maka seperti inilah kira-kira ininya. Nah, problemnya sekarang adalah apa? Apa sih dampaknya kalau kita ada angkutan kereta api itu mendekati atau merapat ke pelabuhan? Atau konektivitas seperti itu ya. Kan tadi konektivitas angkutan kereta api barang ya ke pelabuhan. Gitu kan? Pertama bisa langsung ke pelabuhan gitu ya. Nanti pelabuhan seperti apa bisa langsung. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya tidak bisa, Pak? Ya, tapi apa? Masih di luar. Apakah di luar ring gitu ya atau di luar pelabuhan dan lain-lain. Tetapi jaraknya itu adalah apa? Maksimum tapi biayanya minim. Ya kan? Jarak yang paling maksimum. Kenapa maksimum? Supaya tidak mengganggu operasional di pelabuhan. Tetapi biayanya minim. Nah, itu yang maksimin. Cari tempatnya di mana. Nah, itu yang kita harus kaji gitu ya. Oke, rekomendasi ini terakhir. Bapak Ibu, paparan saya tadi itu bahwa melakukan konektivitas angkutan barang kereta api ke pelabuhan itu perlu mengkoordinasikan multiple stakeholder. Kami sudah melakukan, Pak. Sampai pernah saya bikinkan surat buat gubernur ya, supaya minta ke pemerintah pusat untuk dibangun reaktivasi rel. Nah, ya, belum lagi tadi Pemda. Kenapa? Ketika kita reaktivasi, mungkin lahan rel yang sudah ada sudah dihuni yang lain atau ada lahan baru dan lain-lain. Jadi kita butuh melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, departemen terkait, bahkan banyak departemennya nih. Pemerintah daerah, operator perusahaan karena dia adalah pengguna, calon penggunanya, dan komunitas seperti Ali ini. Yang kedua, harus ada pendekatan yang holistik dan terpadu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang integrasi fisik, hanya fisik,
tapi pikirkan layanannya bagaimana, operasinya bagaimana, service levelnya bagaimana, dan lain-lainnya. Termasuk kerjasamanya. Ya kan? Yang bagus itu kan apa? Ya saling menguntungkan, gitu kan. Nah, ini yang kita butuh kembangkan. Yang ketiga, regulator tuh harus hadir. Karena seringkali kalau ketemu itu kadang-kadang kita tuh egonya masing-masing. Tetapi alhamdulillah Pak, Bapak Ibu ya, dengan sekarang BUMN tuh punya klaster-klaster, ada 12 klaster. Salah satunya klaster darat, logistik kemaritiman dan logistik yang lain. Ini mereka sekarang sudah coba membangun kolaborasi yang sinergi, gitu kan. Nah, itu kenapa pemerintah hadir, jadi wasit di situ, jadi agregator di situ, gitu ya. Yang keempat, kajian setiap sektor yang di breakdown sampai ke yang kecil, dari mulai makro regulasi sampai ke mikro proses bisnis perusahaan. Ini harus tuntas ini, ya. Seperti saya bilang tadi, kami mencoba untuk masuk ke pelabuhan di misalnya Panjang nih. Tidak sekedar hanya masukin rel, harus kita tuntasin ini semuanya. Bisnis prosesnya, kerjasamanya seperti apa dan lain-lainnya lah. Yang kelima adalah perlu piloting. Piloting ini penting gitu ya, supaya orang tidak usah mulai dari nol, tapi mulai dari akhir. Nah, kira-kira itu ya. Yang terakhir, mohon izin Bapak Ibu, jadi tadi saya sampaikan kami Kereta Api Indonesia Group ya ditunjuk oleh BUMN untuk mengkoordinasikan namanya Logistic Research Institute. Di anggotanya itu ada 12 BUMN. Dalam programnya nanti tentu kami tidak bisa hanya sekedar di dalam klaster, tapi kami akan melibatkan banyak pihak. Jadi saya berharap di forum ini ada usulan-usulan ya. Nah, siapa 12 BUMN tadi itu? Ada logistik darat, kami ada KAI, ada Damri, ada POS, ada PPD, ada PTP, dan INKA. Sementara logistik kemaritiman itu ada Pelindo 1 sampai 4, ASDP, dan Pelni. Nah, saya senang ini karena apa? Hari ini kita bicara tentang bagaimana konektivitas ke pelabuhan. Dan saya sangat menantikan juga ya, barangkali ada Bapak Ibu yang punya usulan ya. Mungkin dari Pertamina tadi Patra Jasa, ada yang dari Land dan lain-lain, Pak. Itu kira-kira gambarannya. Baik, cukup itu Bang Ali. Ya, terima kasih Pak Doli. Terima kasih. Tunggu. Saya stop ya share-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Edi telah pemaparannya. Silakan untuk bertanya. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari Pak Taufik. Boleh dibuka suaranya, poinnya. Silakan tolong dari mana? Nama dan dari mana? Baik, terima kasih moderator Pak Doli. Perkenalkan saya Taufik Rizkyandi dari PT Patra Logistik. Jadi terima kasih atas kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari moderator Pak Doli dan Pak Edi selaku dari pemateri ya. Ini justru materi yang sangat menarik dan saya juga baru tahu operasi Kalok itu ternyata sudah mencapai Sumatera dan Jawa dan melayani secara door to door. Ya, Pak. Beberapa bulan yang lalu saya sempat survei juga Pak di Lampung ya, di dekat Pelabuhan Panjang. Panjang ya. Nah di saya menemukan ada stasiun mati Pak di situ. Yang tidak ada namanya ya? Kalau menurut saya sih ya benar. Kalau menurut saya sih cukup strategis karena cukup dekat dengan Pelabuhan Panjang. Ya. Dan saya juga melihat kondisi saat sekarang ini banyak digunakan untuk pengangkutan batu bara di situ. Nah melihat kondisi stasiun mati tersebut, apakah ke depannya Kalok dalam waktu terdekat, kalau tadi saya dengar pemaparan itu kan targetnya di tahun 2030 sudah terkoneksi ya Pak Edi. Ya. Nah, apakah dalam waktu terdekat nantinya Kalok bakal mengembangkan di wilayah Sumatera Pak? Mungkin itu poin pertanyaannya. Ya. Dan kebetulan saya juga rutin Pak untuk pengiriman barang ya dari Jakarta ke wilayah Sumatera dengan kontainer. Nah, kalau misalnya nanti dalam waktu terdekat bisa direalisasikan, maka ya saya bakal bekerja sama dengan Kalok. Begitu mungkin Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu persatu Pak Doli atau gimana? Satu-satu juga. Oke. Baik, Pak Taufik dari Patra Logistik, terima kasih Pak ya atas tanggapan dan pertanyaannya. Pertama, Pak, setahu saya nih sekarang ini Panjang akan segera kita aktifkan untuk masuk kereta api, Pak ya. Itu satu, Pak ya. Yang kedua, Pidada itu Pak yang Bapak bilang tadi stasiun mati. Sebenarnya nggak mati, Pak. Itu stasiun itu digunakan untuk angkutan semen, tapi hanya untuk SMBR ya, semen batu raja ya. Tetapi nah itu tadi Pak, sekarang itu kan konsep saya bilang tadi baru single user Pak. Padahal stasiun itu bisa multi user bahkan multi komoditi. Itu Pak ya. Jadi kami sudah beroperasi Pak tahun 2018 Pak.
di Pidada itu ya. Jadi sebenarnya itu nggak mati Pak, sudah diaktifkan sebenarnya gitu ya. Cuma memang sebagai stasiun pemberangkatan istilahnya Pak, itu kita masih menginduk ke Sukatani. Ya, Sukatani ya kalau nggak salah. Yang di atasnya itu Pak, di belakangnya itu ya. Itu ya. Itu yang apa namanya? Yang di Pidada Pak ya. Kemudian rencana untuk mengembangkan di luar batu bara untuk Sumatera Selatan Pak. Ini jangka menengah pendek ini Pak, kelihatannya masih belum Pak kalau saya lihat ya. Pak. Kecuali, nah gini Pak, kecuali Pak, kami memanfaatkan balikan angkutan batu bara yang menggunakan palet Pak, yang Pidada ke sebentar Pak, itu ke Pidada ke Tiga Gajah Pak, ke Tiga Gajah ya. Jadi kami itu ngangkut dari Tiga Gajah semen ke Pidada, itu ke pabriknya apa? Pabrik yang ada di Tarahan, apa yang ada di Panjang situ Pak ya. Nah balikannya itu ada gerbong yang masih kosong. Cuma kan saya nggak tahu Bapak ngirimnya jangan-jangan ke Palembang gitu ya. Kebetulan saya ngirimnya ke Kota Lampung ya Pak Doli. Oh ke Kota Lampungnya. Ya. Dari mana Pak? Dari mana? Sebenarnya saya dari Jakarta ya lewat pelabuhan. Baru nanti kan dari Pelabuhan Panjang mungkin bisa langsung ke Kota Lampungnya mungkin Pak. Oke. Nah artinya kalau bicara end to end itu memungkinkan gitu Pak ya. Tinggal bagaimana dari Jakarta kita nggak menuju ke arah Merak dan lain-lainnya Pak. Intinya gini Pak, yang pertama kalau bicara pelabuhan yang Bapak bilang tadi, itu Pidada kita bisa operasikan. Saat ini baru semen Pak. Saya sebut baru semen Pak ya. Jadi memungkinkan untuk kembangkan. Yang kedua, itu akan ada jalur akses ke Panjang Pak. Dan MOU sudah berjalan Pak, ini sedang dikaji Pak ya. Relnya sudah ada Pak. Dan kalau Bapak lihat, itu nyebrang masuk pintu gerbang, lurus sedikit 100 meter itu sudah langsung masuk. Bahkan dulu kita rencananya tuh sampai ke pinggir arah gudang, melewati 3 gudang, sampai ke pinggir pantai Pak, rencananya gitu ya. Tetapi yang sudah siap untuk dibangun itu yang tadi ya. Jadi Panjang itu akan dikembangkan. Jadi kalau satu hari Bapak kirim kontainer lewat pelabuhan ya, itu turun di Panjang, ya itu tadi bisa naik langsung ke kereta api gitu ya. Kalau hanya Lampung mungkin Pak cukup pakai cukup pakai tracking aja sebenarnya ya, kira-kira itu. Cukup Taufik. Oke. Baik, masih Pak. Masih Pak. Okay. Untuk pertanyaan dari PT Angkasa Pura nih, silakan. Dikasih. Selamat pagi Pak Edi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ani, saya GM Angkasa Pura Logistik. Di sini kami adalah anak perusahaan yang bergerak di logistik di bawah Angkasa Pura I ya Pak ya. Iya, siap. Ya. Ini Pak, ini yang saya mau tanyakan, ini sebenarnya PR-nya tuh banyak sekali kalau kita mau ada konektivitas langsung masuk di pelabuhan. Salah satunya memang isunya masih double handling ya Pak. Ya. Kalau untuk kargo curah, saya rasa isunya nggak terlalu banyak, tapi kalau untuk kontainer lain ini Pak, karena pada saat customer itu memerlukan kontainer ini kan mengambil dari depo empty kontainer dulu, kemudian dibawa, muat, kemudian baru dimasukkan ke TPS. Ini kalau di sini kan handlingnya hanya di depo sama TPS. Tapi apabila dengan kereta api ini kan akan banyak sekali. Ya. Jadi lebih memotong lagi kalau jalur kereta api bisa masuk ke depo, Pak. Jadi handlingnya hanya pada saat di stasiun yang terakhir pada saat muat. Iya. Terus yang kedua, ini yang agak sering saya dapat. Terus terang saya sendiri pada waktu itu mengawal kereta api Gresik untuk masuk ke Wilmar dan untuk bisa loading di Wilmar, mengambil MT masuk ke Wilmar, kemudian muat dan masuk ke TPS. Masalahnya memang masih banyak perumahan ya Pak, karena stasiun kereta api itu pasti di tempat yang padat ya Pak ya. Salah satunya itu tantangannya kita bersama. Terus yang kedua, kapasitas rel, Pak. Nah, ini kan kalau kita containerize itu untuk 20 feet rata-rata muatannya saja 20, kalau kita maksudnya sangat jarang di bawah 20 ton. Tapi yang sering 24 sampai 26 ton. Nah, ini kan tantangannya juga kapasitas relnya ditambah PPCW, ditambah berat kontainer, ditambah berat kargo, apakah ini bisa membuat bisa diperbarui lagi gitu Pak, seperti itu untuk memangkas kos logistik. Kalau secara ongkos angkut jauh Pak, memang murah sekali pakai kereta api.
Cuman masalahnya double handlingnya. Double handling, Ibu ya. Ya, sama kapasitasnya ini kan terbatas, hanya kargo-kargo di bawah 18 ton. Itu saja sih Pak yang jadi masukan kami. Mungkin kalau ada inovasi lain bisa lebih bagus lagi, Pak. Ya. Terima kasih waktunya. Baik, Pak. Ibu Ani. Terima kasih Ibu Ani. Pak ini satu lagi nih biar pertanyaannya dari Pak Bagus. Di sini ada pertanyaan di chat. Pak Bagus, silakan. Pak Bagus. Masih di mute, Pak. Ya, selamat pagi Pak Edi. Pagi Pak. Salam sehat. Pak Bagus, alhamdulillah sehat Bapak juga ya. Ya, saya bicara atas nama individu Pak. Siap. Ya. Tapi kebetulan punya kesempatan berinteraksi banyak sekali dengan teman-teman dari KAI itu di Sumatera Utara. Karena dulu saya pernah melakukan pengangkutan untuk CPO Pak. Oke Pak. Jadi experience saya dengan teman-teman kereta api cukup banyak. Bahkan saya pernah memperluas juga angkutannya bukan hanya dari CPO tapi juga untuk angkutan PK. Which is handlingnya ada Pak gitu ya. Kemudian saya coba perluas itu ke wilayah Sumatera Selatan sampai ke Palembang dan ke Lampung ya. Dari interaksi yang saya alami Pak selama saya melakukan aktivitas tadi, saya mencoba merumuskan beberapa poin yang saya lihat sebagai minus poinnya kereta api Pak. Ya. Mohon maaf ini Pak, masukan saja. Siap, gitu ya. Moga-moga bisa ditangkap gitu ya. Kalau valid, diterima, dijalankan, oke gitu ya. Kalau tidak, saya juga nggak ada masalah. Jadi kalau saya melihat aktivitas kereta api, titik lemah pertamanya adalah dari door to station sama stations to door. Itu kelemahan mendasarnya kereta api. Karena tadi teman-teman semua juga sudah paham bahwa dooring maupun dooring itu menjadi aktivitas yang luar biasa rumit untuk kereta api. Yang kedua, integrations kalau kita bicara tentang pemanfaatan teknologi di kereta api itu masih lemah. Jadi masih banyak berharap dari teman-teman yang lain kerjasama dengan Telkom gitu ya untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Kalau kereta api melihat ini sebagai satu kelemahan mendasar, harusnya fokus juga di situ gitu ya untuk pengembangan. Yang ketiga, KAI itu setengah hati kalau menurut saya mengembangkan kargo. Kenapa? Saya banyak sekali melihat yang namanya improvement pengembangan stations gitu ya. Itu lebih diarahkan ke passengers. Kita lihat banyak sekali pengembangan di Jawa gitu ya. Stasiun-stasiun yang dibangun dengan megah, dengan luar biasa bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sana, di mana sih sebenarnya terminal kargonya itu akan dikelola di situ? Kenapa itu tidak diintegrasikan sekaligus? Kalau bilang bahwa kargo itu adalah jadi salah satu fokus yang strategik gitu ya, saya nggak ngelihat itu benar Pak. Setengah hati ini sebenarnya gitu ya. Jadi kajian-kajiannya itu baru muncul belakangan setelah ketahuan bahwa di sini ada muatan juga ya. Baru mulai heboh, dibangun lagi gitu ya. Wah, udah kebayang lah ngerubah desain aja setengah mati gitu. Gimana mau kita bicara implementasi? Nah, yang keempat, kolaborasi yang dilakukan dengan bisnis, Pak, itu tidak cukup cepat. Tidak cukup bisa dieksekusi dengan segera. Padahal bisnis itu nature-nya bicara tentang peluang-peluang yang harus diambil dan dilakukan, dioperasionalkan segera, gitu ya. Dari diskusi-diskusi kemudian bicara tentang opportunity itu begitu lambat. Kemungkinan karena memang dari aspek birokrasi, gitu ya. Ada limitasi yang memang membuat itu menjadi susah untuk bergerak, gitu ya. Yang kelima, saya melihat bahwa kalau memang fokusnya adalah ke industri.
Sorry, Mas Doli, saya bukan nanya ya, tapi saya memberikan komen. Masukan, Gitu masukan. ya. Oke. Jadi kalau memang fokusnya adalah untuk menggarap logistics gitu ya, artinya fleksibilitas dan freedom untuk doing business dengan proper seperti layaknya sebuah bisnis usaha itu harus dimiliki, nggak bisa enggak, Pak. Nah, saya melihat justru dengan 5 poin tadi, ini KAI perlu melakukan reformasi yang segera. Tadi Pak Edi mengatakan bahwa perlu nih agregator gitu ya. Saya sebenarnya melihat peranannya Kaalog justru harusnya sebagai agregator, Pak. Bukan mencari orang di luar sana akan menjadi agregator gitu. Karena kalau kita lihat 1 sampai 5, Kaalog sebagai anak perusahaan harusnya punya fleksibilitas. Kaalog sebagai dooring entity itu memang fokus utamanya di situ. Betul. Gitu ya. Jadi 1 sampai 5 itu menurut saya itu sangat bisa diantisipasi atau dilakukan oleh Kaalog. Nah, kalau dari tadi saya ngelihat paparannya Pak Edi itu banyak bicara tentang kereta apinya, Pak. Bukan dari sisi Kaalognya sebagai entity yang fokus untuk menjadi agregator tadi. Gitu ya. Saya melihat bahwa kereta api punya aset yang luar biasa besar. Networknya luar biasa gitu ya. Bagaimana sih kalau kita mau mencoba memvaluations aset itu supaya bisa itu ditingkatkan. Kalau kita bicara sekarang startup, Pak. Startup itu kan nggak punya modal sebenarnya. Tapi dia punya banyak value propositions yang itu akan menarik. Aset-aset itu bukan hal yang utama, tapi itu bisa di-valuations menjadi sesuatu gitu. Artinya dengan financial reengineering hal semacam itu harusnya kesulitan untuk permodalan itu bisa diantisipasi ataupun dicari jalan keluarnya. Kira-kira itu sih Pak masukan saya. Jadi kalau saya pikir Kaalog itu harusnya bisa bergerak jauh lebih cepat untuk menjawab tantangan bisnis, untuk membantu Sisloknas. Saya setuju banget Pak. Memang harus seperti itu gitu ya. Kita punya masalah odol, ini harusnya kereta jalan utamanya. Tapi saya nggak ngelihat nih teman-teman Kaalog, Dirjen Perkeretaapian ngambil peranan di situ. Kalau KAI sebagai operator saya udah salut lah. Karena memang ngomong station to station itu jagonya gitu ya. Gitu Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Karena ini bukan pertanyaan, saya izin ini dulu ya. Jadi pertama terima kasih Pak Bagus. Ini luar biasa, ini sudah tahu luar dalamnya Pak Bagus ini gitu ya. Dengan memberikan beberapa masukan-masukan Pak. Insya Allah ini sesuatu yang sangat berharga bagi kami Pak. Saya menyadari Pak ya bahwa memang ada tadi kembali ke masalah ICT ya. Dan ini bahwa kami memang sedang progres ke arah sana Pak ya. Kami membangun ERP dan lain-lain. Jadi memang selama ini kami baru tahap untuk apa istilahnya survival gitu ya. Dan saya terima kasih masukannya untuk memberdayakan Kaalog sebagai agregator gitu ya. Saat ini agregator Pak, coba kalau istilah agregator biasanya lebih tadi Pak ya, full ICT gitu kan. Kemudian bagaimana KAI atau Kaalog membangun infrastruktur atau bisnis kargo yang betul Pak. Jadi di satu sisi kami mencoba tadi Pak, kalau Bapak lihat program-program bagaimana mengembangkan beberapa hub ya, beberapa konektivitas kemana-mana. Tetapi tadi betul bahwa ada beberapa regulasi, ada beberapa koordinasi yang harus lebih intensif Pak. Saya setuju Bapak tadi itu ya. Dan ini yang sedang kita hadapi ini, luar biasa nih. Nanti detailnya nanti kita bagus lah ini ya. Terima kasih masukannya banyak sekali ya. Oke. Kemudian ini Ibu Ani dari Pelin Angkasa Pura 1 ya. Ini dulu dengan Pak Cipto gitu ya, bareng-bareng. Bu Ani, terima kasih. Ini juga beliau sebagai user gitu ya. Memang double handling tidak terelakkan, Bu. Kalau Ibu lihat tadi ada kontainer yang kalau kita konektivitas tuh kita bagaimana sedekat mungkin dengan depo MT ya Bu ya. Itu kita upayakan begitu Bu, upayanya begitu ya. Jadi diharapkan bahwa kalau kita membangun sebuah terminal tidak hanya sekedar untuk bongkar muat, tetapi di situ juga tersedia depo untuk MT. Ya, harapan kami begitu Bu. Ibu kalau melihat barangkali di Sungai Lagoa ya, memang di Sungai Lagoa selama ini ada beberapa yang sudah di booking Bu. Kami punya ada 3,5 hektar di situ. Itu dimanfaatkan oleh beberapa operator yang memanfaatkan baik untuk full maupun empty gitu ya.
karena ruangnya terbatas, itu kan ya. Jadi seringkali ya izin Bu ya, kadang-kadang kita ini gimana nih untuk memfasilitasi MT-nya gitu ya. Dan itu memang kendala Bu. Tapi harapan kami nanti mungkin tidak harus kalog ya. Yang lahannya kan kami hanya mencoba memanfaatkan yang punya kereta Bu ya. Tapi mungkin ada lahan lain yang bisa saling bekerja sama sehingga MT ini tidak terlalu jauh untuk di ini. Kemudian kapasitas istilahnya kapasitas gerbong Bu ya. Jadi bukan kapasitas rel Bu namanya, kapasitas gerbong. Istilahnya kita menyebutnya berat muat ya. Jadi betul bahwa gerbong itu yang kami gunakan sekarang itu kapasitas 44 ton ya. Untuk dimuat bisa 20 feet itu 2 unit Bu ya, atau 40 feet. Tetapi 44 itu kan maksimum. Jadi kalau ada misalnya beratnya tadi katakanlah 20 masih bisa 2 Bu ya. Tapi ketika ada 24 atau 26 itu tidak bisa 2 Bu. Kenapa? Kami ada juga aturan namanya selisih ya. Selisih antara 2 kontainer dalam satu gerbong. Ya. Sekarang diizinkan sampai 20%. Jadi kalau misalnya beratnya 20, maka selisih antara 2 kontainer dalam satu gerbong yang 2 teus tadi itu diizinkan sampai 4 ya, 24. Jadi 40 ton jadi 8 ton Bu, selisihnya itu ya. Nah, kalau ditambah lebih dari itu over. Sehingga yang terjadi adalah apa? Satu gerbong datar hanya diisi dengan 1 TEU, 20 feet. Yang tadi isinya cuma 26. Nah, apa yang harus dilakukan, Bu? Nah, dilakukan. Yang pertama, kita sebenarnya punya namanya gerbong 54 ton. Ya, ada gerbong 54 ton. Ya, artinya sudah nambah sekitar hampir 10% ya. Hampir 20% nambahnya, Bu ya. Nah, itu yang nah, masalahnya sekarang, Bu, di Jawa itu yang dipakai sekarang ada 44 ton. Yang 54 itu digunakan untuk batu bara, Bu. Jadi semuanya ditarik ke, nah ini artinya kita harus pengadaan baru, ya. Nah, tetapi problemnya apa, Bu? Kalau kita menambah sampai 54 ton, itu tarifnya pun berbeda, gitu ya. Ini tarifnya jadi berbeda lagi, gitu kan ya. Nah, izin Bu ya, kalau ini sekarang ini memanfaatkan gerbong punya induk, Bu. Jadi kami juga sama-sama menggunakan menyewa dengan perusahaan yang lain ke induk, gitu kan. Tapi gerbong yang ada cuma 44. Harapan kami ke depan, ya tadi kami menjadi salah satu penyedia gerbong. Ya, kalau bilang tadi bahwa bagaimana kalau berperan sebagai agregator, ya tadi Bu, ada otorisasi untuk mengoptimalkan pemakaian gerbong, bahkan kita untuk mengoperasikan gerbong. Ya, itu harapan ke depan ya, ke depannya. Jadi memang itu harus ada perubahan teknologi Bu ya, kalau kita mau meningkatkan kapasitas muatnya, gitu ya. Kami pernah Bu merancang untuk batu bara. Jadi di samping 54 ton ada nama 75 ton. Ya, tetapi itu juga butuh desain baru ya dengan menambah Excel dari masing-masing gerbongnya tadi ya. Tuh. Jadi dari Bu Ani betul Bu, double handling menjadi sesuatu. Harapan kami begini Bu ya. Double handling tidak terhindarkan ya. Double handling tidak terhindarkan kecuali kita juga merubah teknologi untuk bongkar muat. Beberapa sudah istilahnya apa? Bagaimana kalau tracking itu langsung naik ke atas gerbong dan lain-lain. Tapi itu pun butuh lagi penyesuaian tentang infrastruktur. Bagaimana top clearance jembatan bisa dimasukin dengan truk gitu ya. Apakah ruang bebas ke kiri, ke kanan, ke atas dan sebagainya. Ya, termasuk juga tadi daya muat dari rel. Nah, ini bicara rel kenapa? Mungkin nanti tambahan lebih dari hanya 40 ton gerbong tadi ya. Jadi ada beberapa teknologi yang memang butuh disesuaikan untuk bisa meningkatkan kapasitas muat yang Ibu maksudkan tadi ya. Saya bilang tadi double handling betul Bu, itu ya tak terhindarkan. Upaya tadi mengganti teknologi atau barangkali bagaimana kita meminimalisasi Bu biaya untuk ongkos yang tadi sedekat mungkin dengan pelabuhan misalnya ya. Yang jaraknya harus 20 kilo, barangkali bisa diperpendek lagi, bisa 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Sehingga itu adalah upayanya Bu. Itu yang harus kita lakukan Bu ya. Ini memang belum berjalan Bu ya. Harapan kami ada beberapa contoh yang tadi saya bilang di TPS Surabaya yang sudah berjalan, kemudian di GICT ya ini juga ya kita butuh pendekatan yang cukup intensif dengan mereka ya untuk membuka diri ya supaya tidak sekedar hanya jaringannya yang masuk tetapi bagaimana secara operasional juga bisa berjalan secara terpadu gitu ya. Terima kasih Bu Ani ya. Salam hormat buat teman-teman di Angkasa Pura I ya.
Itu barangkali ya, Pak Bagus, Pak baik, Bu Ani. Pak Edi, ini ada pertanyaan. Sebelumnya Bapak Ibu mohon untuk bisa mengisi daftar hadir melalui link yang ada di chat. Pertanyaannya ada 3 deh, Pak. Pak Edi, pertanyaan ada 3 dari Bapak Ari Wijaya. Bagaimana cost analis penggunaan tracking dengan adanya Trans Jawa dengan kereta api di Jawa, misalnya Jakarta Surabaya, kereta api masih ada double handling, warehouse asal to stasiun to warehouse origin, bagaimana strategi kalau menghadapi hal itu? Oke, yang satu lagi dari Bapak San, ada referensi biaya logistik dari Singapura, Malaysia, dan Thailand, komponen apa dan berapa nilainya? Yang ketiga itu dari Bapak Andrian, sekarang Pelindo dalam proses integrasi atau merger dan salah satu sub bisnisnya adalah logistik. Tapi tadi Bapak cerita sudah kerjasama dengan Pelindo untuk integrate logistik. Bagaimana jika kalau gabung saja di dalam klaster logistik Pelindo? Oke, Pak ini Pak Doli, mohon diulang yang tadi ya, kecepatan nih. Yang pertama analisis tarif itu putus-putus tadi. Ya, cost analis penggunaan tracking dengan adanya Trans Jawa. Pak Ari Wijaya. Pak Ari ya, oke. Analis dibandingkan antara ini ya, jaringan jalan raya ya, tol ya, oke. Yang kedua Pak? Yang kedua adalah referensi biaya logistik dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Komponen apa dan berapa nilainya? Oke. Pak siapa Pak? Pak San. Bapak San. Yang ketiga itu dari Bapak Andrian. Andrian mengenai Pelindo tadi ya. Iya, Pelindo. Oke. Baik. Terima kasih Pak Adrian dulu ya. Yang pertama tentang Pelindo. Betul Pak, kami menjadi bagian dari klaster sekarang Pak ya, istilah klaster maksud saya klaster untuk kolaborasi Pak ya, kolaborasi antara klaster logistik darat dengan logistik kemaritiman. Dalam hal ini Pelindo 1, Pelni sama ASDP Pak. Mengenai bagaimana integrasi ke depannya itu belum nyampe situ Pak ya, belum nyampe situ ya. Yang sekarang kami lakukan itu adalah bagaimana kolaborasi secara program kerja gitu ya, pemanfaatan aset dan lain-lain, itu yang sedang kami lakukan dengan logistik darat Pak, Damri, Pos, PTP, kemudian ada Inka dan lain-lain Pak ya, itu kita lakukan. Sementara dengan klaster logistik kemaritiman, kami menjadi koordinator untuk riset dan inovasi Pak. Ya. Apa yang di riset atau inovasinya itu, yaitu tadi terkait dengan bagaimana kita upaya pertama itu menurunkan biaya logistik, Pak. Baru ke belakangnya yang tadi awal saya sampaikan ya, apakah dengan cara mengintegrasikan secara infrastruktur, pemanfaatan aset dan lain-lain. Itu yang menjadi kajian kami sekarang, yang sedang kita fokus ke situ, Pak. Jadi tahap sekarang itu baru sampai situ, Pak. Kalau Bapak menawarkan integrasi nah itu mungkin nanti hasil kajian-kajian seperti apa gitu ya. Tetapi upaya kami yang sekarang adalah bagaimana kita target quick win ini satu tadi harus dapat menurunkan biaya logistik ya. Tentu juga dengan meningkatkan kinerja logistik BUMN di klaster tersebut, Pak. Dulu itu jangka pendek, Pak. Ini yang sedang kami lakukan gitu ya. Jadi Pak Adrian kalau berharap nanti diintegrasikan ya nanti kita lihat Pak ya gitu ya. Tuh. Yang kedua dari Pak San, Pak izin saya belum ini ya, mungkin saya telat ini informasinya mengenai referensi tarif untuk dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Kalau ini nanti ke Pak Doli saya sampaikan Pak Doli ya, menyusul ya untuk referensi tentang tarif tadi itu ya. Kemudian untuk Pak Ari mengenai cost analysis, Pak secara kami belum detail Pak. Membandingkan antara mana yang lebih efisien. Kan sebenarnya gini Pak, kalau kita membandingkan tidak sekedar hanya sisi cost gitu ya. Kalau di logistik kan ada cost, ada risiko gitu kan. Kalau diukur secara ukuran ada tangible, ada intangible gitu ya. Kalau bicara di kereta api, kami secara tepat waktu kami kan terjadwal Pak ya. Jam berapa datang, berangkat, jam berapa datang dan sebagainya. Secara safety ya, security ya kami jaminkan ya. Karena kita kan eksklusif ya, artinya kita controllable di situ, Pak.
dan lain-lain lah Pak ya. Jadi terima kasih nih, kami malah menjadi sebuah masukan ya untuk mencoba mengkaji perbandingan ya bagaimana angkutan barang lewat jalan raya atau tol dan lain-lainnya dibandingkan dengan kereta api secara door to door Pak, utuhnya gitu ya. Secara spiritual, spirit kami Pak, kami ini mencoba tadi kan, kami punya misi ini sebagai grup di BUMN untuk menurunkan biaya logistik Pak. Kalau biaya logistik misalnya Pak ya, biaya logistik adalah door to door itu adalah tracking lebih kompetitif, maka tugas kami Pak mencari komponen apa nih yang harus kita kita turunkan, atau dengan cara lain adalah komponen apa atau value creation apa yang harus kami elaborasi atau kita eksplorasi nih, supaya beban-beban yang dimiliki oleh kami ini tidak dibebankan kepada yang hanya pendapatan dari A saja, tetapi ada fitur-fitur lain, ada jasa-jasa lain. Kira-kira itu Pak. Kami terima kasih ini Pak Ari ya. Jadi ini makasih. Kami harus punya referensi sebenarnya gitu ya, bahwa yang disebut dengan tarif angkutan kereta api barang door to door yang kompetitif itu seperti apa? Apakah tracking yang sudah difasilitasi dengan infrastruktur yang masif tadi lewat jalan raya tol gitu ya? Nah mungkin itu menjadi sebuah referensi kami gitu ya untuk mengejar komponen-komponen yang tidak efisien. Ya, salah satu aja Pak ya, salah satu saja. Yang membuat kami misalnya kenapa cukup tinggi itu banyak hal Pak. Jadi kalau kita bicara tentang tarif di kereta api itu, yang pertama kami ini kalau gerbong itu Pak, gerbong itu kan dengan target tertentu ya, isi kosong bayar. Ya. Padahal secara keseluruhan agregatnya Pak, secara keseluruhan okupansinya tuh baru 70% gitu ya. Yang kedua, kami ini harus bangun terminal Pak. Tracking kan tidak usah bikin terminal Pak. Terminal luar biasa Pak ya, sepasang terminal tuh. Nah, ini kajian singkat saja Pak, kajian yang masih sederhana, yang masih dibutuhkan, masih perlu dikaji ulang. Kita ini dianggap sebuah visible Pak, kalau satu pasang stasiun itu bisa terjadi trip ya, itu sehari 2 atau 3 trip Pak. Jadi artinya PP3. Nah, kalau Bapak lihat Pak, izin Pak ya, kadang-kadang kita Pak 3 hari 1 trip. Gitu. Padahal kita sewa lahan, bangun terminal, aksesibilitas, lingkungan dan lain-lain, itu bebannya gitu Pak ya. Nah, ini saya bilang tadi Pak, ini kami butuh bareng-bareng nih. Ya, bareng-bareng dalam apa? Barangkali bagaimana kita sama-sama membangun hub di selatan, hub di tengah, di barat, di timur gitu Pak ya. Itu yang kami harapkan. Jadi tidak sekedar hanya tadi ya berperan menggunakan, tapi bagaimana juga kita sama-sama kita bangun. Betul Pak, pemerintah ini sangat kami harapkan ya. Sebagai contoh Pak, dulu mungkin masih ingat ya zaman ada namanya terminal peti kemas Gede Bage, ada Rambi Puji ya, ada Solo Jebres. Itu kan salah satu percontohan terminal dibangun di tengah kota, mudah diakses sehingga apa? Konsolidasi barang itu begitu mudah Pak ya. Nah, sekarang ini itu tuh Pak, kalau kami mau buka terminal ya kami sendiri Pak sekarang yang harus investasi, sewa lahan, bebasin lahan gitu lah ya. Sementara tadi tripnya itu ya harus dielaborasi. Istilahnya tadi kan kalau kita bangun supply, kita bangun siapa infrastruktur, maka harus juga membangun demand, ya membangkitkan demand. Ya kalau ada demand, kami harus bangun infrastruktur gitu Pak. Ini yang selama ini Pak ya. Jadi kami itu lakukan terus Pak dalam rangka aksesibilitas ya, konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas. Itu yang kita inginkan Pak ya. Pak Ari, Pak San sama Pak Adian ini itu barangkali ya Pak Doli yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kurang menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Untuk sebelum kita tutup, mohon bisa di-chat manfaat apa yang didapat di diskusi hari ini. Mohon bisa ditulis di chat. Mbak Krisa, terakhir sebelum penutupan kita foto-foto Pak. Untuk ini Pak, dokumentasi. Ya. Bentar. Pak Bagus. Halo Pak Edi, makasih banyak. Sama-sama, bos, waduh ada profesor nih. Ada sahabat saya mantap, nih. Mantap Pak Edi, senang sekali dengarnya. Amin, Sukses. amin.
Ya. Semoga semakin bagus kereta api. Ya. Ditunggu Pak, ini masukan Ali Pak. Ini ada beberapa yang kita harus bersama nih. Ya. Kita bisa ketemuan nanti Pak Edi. Sukses itu Pak Edi. Siap. Salam buat Pak Dirut. Sama-sama Pak ya. Terima kasih nih buat teman-teman nih. Ada dari Kalong juga ada ya. Pak Edi, sukses Pak Edi. Oke, makasih. Wah, ini jagoan gowes nih, Pak Hendra. Pak Ibu. Nanti kita bisa lanjut diskusinya. Siap. Iya Pak, ini saya mau foto. Siap. Jangan bosan-bosan ya Pak Edi. Oh, oke. Ali, siap. Pejuang logistik semua nih, Pak. Lagi 1, 2. Halaman 2, Pak. Jangan gerak dulu, Pak. Kirain nggak ada. Ini jagoan-jagoan logistik, jadi malu saya nih. Waduh. Udah dari Pak juga join nih, Pak. Udah dari tadi, Pak Edi. Waduh, ya. Mohon dikoreksi lah. Bapak Ibu. Mohon mengisi daftar hadir dan feedback form. Ya. Belum keluar. Ya. Pak Mahendra mau ditutup? Silakan Pak Mahendra. Pak Mahendra, tutup Pak Mahendra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Terutama dalam situasi pandemi yang makin menggila ini. Tadi mohon maaf saya juga telat hadir karena ada di kantor kami yang mendahului kita juga karena COVID. Jadi saya harus mengurus sebentar. Teriring salam buat Pak Edi dan tim di Kalok. Kami salut atas kegigihan Bapak dalam mengembangkan ini. Mudah-mudahan atau insya Allah apa yang Bapak sumbangkan ini bisa berdampak buat penurunan biaya logistik kita gitu. Kami selalu mendukung Pak. Kami selalu mendukung dan insya Allah informasi ini dan selalu kita akan lakukan ini bisa menggiatkan insan di anggota kami untuk juga mendorong Bapak menggunakan jasa Bapak gitu ya. Masukan hari ini bukan main dan mudah-mudahan menjadi poin-poin yang bisa memajukan Kalok ke depan dan Amin. kami siap di belakang Kalok untuk mendukung selalu gitu Pak. Ya. Ali kan rumah saya kedua Pak, rumah pertama malah ya. Ya. Dan insya Allah nanti kita bisa kembangkan diskusi berikutnya dan bisa juga join dalam riset-riset yang sedang kami kembangkan, Pak. Ya. Jadi kami berharap Kalok juga bisa terlibat nanti di dalamnya untuk memberikan masukan-masukan. Demikian juga kami terima kasih kepada penyelenggara hari ini. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya, Pak Mahendra. Pak Doli ini wakil ketua umum kami, Pak, kita semua. Sekarang dan ke depannya. Gimana? Oke. Halo? Ya, dan kami berharap, terima kasih juga kepada seluruh peserta hari ini. Mari kita ramaikan diskusi kita setiap Sabtu yang diselenggarakan oleh kita. Mudah-mudahan bisa memberi sumbangsih kepada insan di supply chain dan logistik. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara si Ali ajak diskusi. Akan ada lagi di tanggal 24 itu akan saya informasikan kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aduh, ada senior saya Pak Ananta ya. Ya Pak. Ada Pak Ananta ya Pak. Pak Edi, sukses Pak Edi. Waduh, ini fotonya nggak kelihatan Pak Ananta nih kemana? Iya. Wah, ini Pak Edi sukses Pak Edi. Saya nggak pakai foto dong. Nah, itu. Screen-nya turunin dong screen-nya. Iya, ini yang menciptakan draft awal Sislok nih Pak. Iya, ini waduh ini begawannya logistik ini. Pak Nofrizal, Pak Mahendra nih. Oke. Pak Doli, Pak yang ini jangan direkam dong Doli ya. Itu Mbak Krista, Mbak. Tampak lebih muda ini, tampak lebih muda. Dipotong, di-cut. Sukses Pak Edi ya. Siap.